Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah. Marilah di dalam kesempatan yang penuh barakah ini kita melihat kembali keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena dengan iman dan takwa seseorang akan menjadi mulia di sisi Allah. Begitupun ketika seseorang tidak memperdulikan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, dia akan terhinakan dalam kehidupan dunianya, lebih-lebih dalam kehidupan akhiratnya kelak. Taqwa ilahul alamina fa innahu izzun wa hirzun fid dunya wal marja'i fiha ghinad daraini fastamsik walzam tanal ma tashtahihi wa tadda'i wa man dayya'at taqwa wa ahmala amraha taghashathu fil uqba fununun nadamati. Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah. Salah satu bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah cintanya kita kepada Nabi Muhammad, yang mana berarti menunjukkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man tamassaka bisunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ata syahid." Siapa orang, man tamassaka, siapa orang yang memegang, melaksanakan bisunnati, dengan sunnahku, katanya Nabi Muhammad, inda fasadi ummati, ketika umat dalam keadaan melupakan sunnahnya Nabi, ketika umat dalam keadaan melanggar syariatnya Allah, maka janji dari Nabi, falahu ajru mi'ati syahid, maka untuknya pahala 100 orang yang mati syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syahid bukan cuma harus bertempur di jalan Allah, itu termasuk syahid dunia akhirat. Ada syahid yang lain, di antaranya melaksanakan sunnahnya Nabi. Ketika maaf, orang meninggalkan siwak, menggunakan rokok semuanya, tapi dia menggunakan siwak, ini berarti dia memegang sunnahnya Nabi. Pahala dalam keadaan keuntungan 100 orang mati syahid. Dari sahabat Zaid bin Talhah, dari abah beliau, dari kakeknya, dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, annahu qol, sesungguhnya Nabi bersabda, "Inna dina bada ghariban wa sayarji'u ghariban." Inna dina, sesungguhnya agama Islam ini, bada aidhahara ghariban, akan nampak aneh. Orang melaksanakan syariatnya Allah dianggap aneh, orang bersiwak dianggap aneh, orang menggunakan pakaiannya Nabi dianggap kearab-araban, orang menggunakan imamah, orang menggunakan sorban dianggap tidak sesuai dengan keadaan daerahnya. Seperti itu janjinya Nabi. Islam akan dimulai dalam keadaan gharib, dan wasayarji'u ghariban, akan kembali dalam keadaan aneh. Orang anggap aneh. Perempuan menggunakan cadar dianggap teroris. Tapi perempuan membuka aurat, satu pun tidak ada yang berbicara. Perempuan menjaga jangan sampai suaranya terdengar oleh laki-laki yang bukan mahram, dibicarakan. Terlalu kearab-arapan, terlalu fanatisme buta, bla 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 dan lain sebagainya. Tapi perempuan yang menyanyi di hadapan laki-laki, bahkan dalam acara keagamaan, perempuan berani tampil di hadapan laki-laki, tidak ada satupun yang mengatakan hal tersebut adalah haram. Ini janji dari Nabi. Agama Islam dimulai dalam keadaan gharib, aneh, dan akan kembali dalam keadaan aneh. Tapi janji dari Nabi, fatuba lil ghuraba, beruntung
untuk orang-orang yang dianggap aneh tersebut. Siapa orang yang dianggap aneh tersebut? Alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min ba'di min sunnati. Yaitu mereka yang berani menggunakan sunnahnya Nabi, yang berani berkorban untuk menyampaikan ini sunnahnya Nabi, ini syariatnya Allah. Perempuan menggunakan cadar untuk menutupi auratnya, pakaian Sayyidatuna Fatimah. Orang menggunakan siwak, ini merupakan keutamaan Nabi. Dia berani ngomong seperti itu. Dia yang berani untuk menyampaikan hal tersebut di antara umat untuk melaksanakan sunnahnya Nabi, maka dia orang yang dianggap aneh, yang beruntung di sisi Allah dan Rasulnya. Semoga kita termasuk kelompok orang-orang yang dianggap aneh. Amin ya rabbal alamin. Dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bercerita bagaimana Allah Subhanahu wa taala kalau menginginkan seorang hamba tersebut untuk masuk surganya Allah. Nabi bercerita, idza aradallahu ta'ala ayyudkhilal mu'minina al-jannata, jika aradallah, Allah menginginkan ayyudkhilal mu'minina al-jannata, Allah menginginkan memasukkan orang-orang mukmin ke dalam surganya, yub'atsu ilaihim malakan wa ma'ahu hadiyatun wa kiswatum minal jannah. Maka diutus kepada mereka para malaikatnya Allah, datang kepada orang-orang mukmin yang akan dimasukkan surga tersebut. Allahumma ja'alna minhum. Malaikat tadi itu membawa hadiah. Malaikat tersebut membawa pakaian, tidak tanggung-tanggung, hadiah dan pakaian minal jannah, dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Faida aradu ad-dukhula, maka jika mereka orang-orang mukmin akan masuk surganya Allah, maka malaikat mengatakan, qala lahum al-malaku, malaikat mengatakan kepada mereka, gifu, berhenti semuanya, fa inna ma'i hadiyatum min rabbil alamin, maka sesungguhnya aku membawa hadiah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Faqalu, maka mereka orang-orang mukmin bertanya, ma tilkal hadiyati, apa itu hadiahnya? Fayaqulu al malaku, malaikat mengatakan, hiya asyratu khawatima, ada 10 cincin, bukan satu Pak, 10 cincin. Kalau di dunia kita menggunakan jangankan 10, 2 cincin saja antara tangan kanan, tangan kiri, ada yang mengatakan hukumnya makruh, bahkan ada yang mengatakan hukumnya haram. Tapi kalau di surga, bukan cuma 1, bukan cuma 2 jari, 10 jari dipersiapkan untuk mendapatkan cincin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan cincin yang 10 tadi itu maktubun, tertulis di dalam satu-satunya, fi ahadiha, cincin yang pertama tertulis, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin, keselamatan atas kamu sekalian, tibtum, baik kamu, kamu mulia, fadkhuluha, maka masuklah kamu ke surga, khalidin, kekal, selama-lamanya engkau menikmati surga. Itu cincin yang pertama. Wa fitsani, dan cincin yang kedua tertulis, udkhuluha bisalamin aminin, masuklah kamu sekalian ke surga dengan keselamatan, dengan penuh keamanan, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fitsalithi, dalam cincin yang ketiga tertulis, adhabat ankum al-ahzanu wal humum, telah hilang kesusahan, kesumpekan, kesedihan selama engkau hidup di dunia, diganti oleh Allah dengan kebaikan. Hilang semua kesumpekan, hilang semua kesusahan. Wa firrabi'i,
Dan cincin yang keempat tertulis, albasnakum al-hulala. Kami memakaikan kepada kamu sekalian al-hulala, berbagai perhiasan-perhiasan. Wa fil khamisi, dalam cincin yang kelima tertulis, wa zawwajnahum bihurin 'ain, dan kami menikahkan kamu sekalian dengan para bidadari. Bahkan dikatakan dalam kitab Daqaiqul Akhbar, tidak ada satu bidadari kecuali tertulis di atas dadanya nama dari orang mukmin yang akan mendapatkan bidadari tersebut. Jadi sudah distempel oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'alna minhum. Wa fis sadisi, dalam cincin yang keenam tertulis, inni jazaituhumul yauma bima sabaru annahum humul faizun. Sesungguhnya aku Allah, jazaituhum, Allah, aku memberikan pahala kepada mereka, memberikan balasan kepada mereka al-yauma, hari ini. Karena apa? Bima sabaru, karena sebab kesabaran mereka. Mungkin dikatakan radikal, mungkin dikatakan terlalu kolot, mungkin ini, mungkin itu. Sabar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Annahum, sesungguhnya mereka, apa? Janji dari Allah, humul faizun, mereka lah orang-orang yang beruntung. Wa fis sabi'i, dan cincin yang ketujuh tertulis, sirtum syababan la tahramuna abada. Kamu sekalian sekarang ini menjadi orang-orang muda, penduduk sorga, masuk antara umur 30 dan 33 dalam keadaan muda. La tahramuna abada, maka janganlah kamu tua selama-lamanya, akan menjadi muda kembali. Wa fil thamini, dan cincin yang ke-8 tertulis, sirtum aminina la takhafuna abada. Kamu sekalian menjadi orang-orang yang aman. La takhafuna, jangan kamu sekalian takut abada selamanya. Wa fit tasi'i, dan cincin yang ke-9 tertulis, wa rafiqukum al-anbiya was-siddiqun wasyuhada was-salihun. Yang menjadi teman kamu sekalian, yang pertama para nabi, yang kedua orang-orang yang jujur keimanannya, yang ketiga orang-orang syuhada, orang-orang yang mati syahid, yang keempat orang-orang yang soleh. Wa fil ashiri, dan di dalam cincin yang ke-10 tertulis, kuntum fi jiwarir rahmani dil arsyil karimil azim. Kamu sekalian menjadi berada dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memiliki arsy yang mulia, yang agung, yang besar. 10 cincin tadi itu dengan bertuliskan kabar-kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada mereka orang mukmin yang akan masuk surga. Kemudian fayadkhulunal jannata, maka mereka orang-orang mukmin, Allahumma ij'alna minhum, orang-orang mukmin tadi itu mereka masuk surganya Allah. Fayaqulun, dan mereka mengucapkan kalimat syukur kepada Allah. Mereka mengatakan, alhamdulillah, segala puji milik Allah, alladzi adhaba 'annal huzna, yang telah menghilangkan dari kami segala kesumpekan, kesusahan. Inna rabbana, sesungguhnya Tuhan kami, la ghafurun syakur, zat yang selalu memaafkan, zat yang menyenangi apabila disyukuri atas nikmat-nikmatnya. Itu ending orang-orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, ditunjukkan dengan melaksanakan sunnahnya Nabi, menghidupkan syariatnya Nabi, menjadi orang-orang yang mengkampanyekan dari apa-apa yang pernah dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah ending dari orang-orang yang bersabar, karena Allah Subhanahu Wa Taala, Dia yang berani untuk mengorbankan dirinya, bahkan terkadang dicaci maki demi Allah,
dan Rasul-Nya. Semuanya terasa indah ketika kita bertemu dengan Allah dan Rasul. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang selalu mengkampanyekan dari syariatnya Nabi, dari syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadi orang-orang yang selalu mendapatkan lindungan dari Allah. Amin ya rabbal alamin.